Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 3. Tiga partikel bermuatan listrik Q1, Q2, dan Q3 terletak seperti ilustrasi pada gambar di samping. Muatan listrik Q1 sama dengan plus 2,7 mikrocoulomb dan muatan listrik Q3 sama dengan min 40 mikrocoulomb. Jarak muatan Q1 dan Q3 sejauh 4,1 cm, sedangkan jarak muatan Q2 dan Q3 sejauh 4 cm. Gaya Coulomb yang dialami pada muatan Q2 sebesar 30 Newton. Akibatnya, muatan Q2 ditolak oleh muatan Q3 tetapi ditarik oleh muatan Q1. Jika konstanta Coulomb K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat, besar muatan listrik pada Q2 adalah, yang ditanya pada soal ini adalah Q2. Kita tulis terlebih dahulu ya data-data yang ada di soal dipindahkan ke gambar. Yang pertama diberitahu Q1-nya adalah 2,7. Kita tulis 2,7 mikrocoulomb. Ini nilainya adalah positif ya, kakak buat tanda positif. Berikutnya Q3-nya adalah 40 mikrocoulomb. Nilainya adalah negatif ya. Ini kakak salah tulis, negatif harusnya. Berikutnya jarak antar muatan. Ya, di sini jaraknya Q1 Q3 nilainya adalah 4,1. Sedangkan Q2 Q3 jaraknya adalah 4. Ya, sebenarnya teman-teman sudah diberi data kalau ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi untuk mencari jarak Q1 Q2 kita gunakan teori triple Pythagoras. Ya, teman-teman harus lancar menggunakan Pythagoras ya, karena memang di fisika dan MTK sering sekali kita menggunakan konsep Pythagoras. Nilai yang kita gunakan adalah 4 dengan 4,1. Jadi yang kita ambil adalah triple Pythagoras 9, 40, 41 yang dibagi 10. Jadi nilainya adalah 0,9 ya. Jadi jarak Q1 Q2 adalah 0,9 ya, seperti ini. Ini dalam sentimeter, ini dalam sentimeter, ini dalam sentimeter ya. Karena di sini satuan penting ya, karena ini bukan soal perbandingan. Oke, berikutnya ada kalimat Q2 ditolak oleh Q3 ya, karena Q3 negatif. Supaya tolak menolak maka Q2 juga negatif ya. Jadi nanti gayanya ke atas ya, seperti ini. Ini adalah gaya F32 ya, atau F23, sama saja ya, tidak berpengaruh ya. Berikutnya, karena ini negatif ini positif, pasti tarik menarik yaitu F12 ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal tulis rumusnya ya, karena ini membentuk sudut, sudah otomatis kita gunakan F resultan yang ada sudutnya. Ya, jadi kalau kakak tulis rumusnya adalah F resultan di sini adalah F2 ya, karena ada di Q2. Sama dengan akar, kita masukkan rumusnya F32 kuadrat ditambah F12 kuadrat ditambah atau dikurang, ini sama saja ya. Karena tidak berpengaruh ya. Kenapa tidak berpengaruh? Karena nilai sudutnya 90 derajat. Jadi nanti hasilnya pasti 0 ya, karena cos 90 hasilnya 0. Jadi teman-teman bisa langsung coret saja nilai ininya. Ya, kalau sudah tinggal kita masukkan data-datanya untuk berhitung ya. Di sini harus berhati-hati karena hitungannya lumayan banyak angka-angkanya ya. F2 di sini disebutkan 30 Newton. Jadi kita tulis 30 kuadrat ya. Kenapa kuadrat? Karena akarnya kakak langsung pindahkan ke ruas kiri. Oke, berikutnya 9 F32 ya. Ini nilainya K. Ya, kita masukkannya belakangan ya. Kita tulis rumusnya dulu saja. K Q3 Q2 per R32 ya. Jarak R32
dikuadratkan ditambah K Q1 Q2 per R12 dikuadratkan ya seperti ini. Nah, kalau sudah kita masukkan angka-angkanya ya. Ini hasilnya menjadi 900 sama dengan K nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Q3 ya nilainya adalah 40 kali 10 pangkat min 6 ya karena mikro jadinya min 6 dikali Q2 per R32 ya. R3 kedua nilainya adalah 4 cm. cm berarti min 2. Ya 4 kali 10 pangkat min 2 ya seperti ini. Berikutnya kita beri tanda kurung ya, pembatas kurung dikuadratkan ditambah yang sebelah kanan sama ya, kita tinggal tulis ulang. 9 kali 10 pangkat 9 Q1-nya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 6 Q2 ya per, karena ini 0,9 kakak tulisnya menjadi 9 kali 10 min 3, 9 kali 10 min 3 ya seperti ini. Dikuadratkan. Oke, berikutnya kita rapihkan yang bisa dirapikan. Ya, di sini yang kakak rapikan pertama kali adalah ini. Ya, ini sama ini tinggal min 2. Ya, min 2 sama ini min 1. Jadi tinggal 10 pangkat 8. Berikutnya ini sama ini habis ya. Jadi nilainya adalah 9 per 4 dikali 10 pangkat 8 Q2 kuadrat. Oke, berikutnya yang sebelah kanan sama ya, kita kerjakan juga. Ini sama ini habis. Berikutnya ini sama ini habis. Berikutnya ini 27 dibagi 9 adalah 0,3 ya. Ini jadinya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 Q2 dikuadratkan ya, karena 0,3 dikali 10 pangkat 9 menjadi 3 10 pangkat 8. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena ini ada kuadratnya, jadi kita wajib untuk mengkuadratkannya dulu. Ya, 81 per 16 dikali 10 pangkat 16 Q2 kuadrat. Ditambah 9 dikali 10 pangkat 16 Q2 kuadrat. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lihat di sini ada penjumlahan dengan nilai Q2-nya sama ya, atau bahkan 10-nya juga sama ya. Jadi tinggal kita jumlahkan ya, kita buat coret-coretannya 81 per 16 ditambah 9. Jadi ini buatnya per 16, ini 81, 9 dikali 16 ya, 16 dikali 9, ini adalah 54, ini 5, 144 ya. 144 ditambah 81 adalah 225 per 16. Jadi kalau kita rapihkan nilainya menjadi 900 sama dengan 225 per 16, 10 ya, ini 16 ya, 10 pangkat 16 Q2 kuadrat ya seperti ini. Berikutnya kalau sudah rapih seperti ini kita cari Q2 kuadrat ya. Jadi nilainya adalah 900 dikali 16 per 225 dikali 10 pangkat min 16. Jadi ini pindah pecahannya dibalik, pangkatnya jadi negatif. Maka Q2-nya sama dengan akar, ya kuadratnya kita pindahkan menjadi akar. 900 dikali 16 per 225 dikali 10 pangkat min 16. Berikutnya Q2 sama dengan akar dari 900 adalah 300, akar dari 16 adalah 4, akar dari, oh ini salah ya, bukan 300 ya, akar dari 900 adalah 3, ini 4, ini 15, ini 10 pangkat min 8. Jadi Q2-nya adalah 3. Ada yang salah atau tidak ya? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ya. 30 dibagi 15, 2. 2 dikali 4, 8 ya. 8 dikali 10 min 8. Ya, maka kalau kita jadikan nano ya, karena di sini satuannya semuanya nano, kita ubah menjadi 80 kali 10 pangkat 9 atau 80 nanocoulomb. Ya, karena satuannya di sini negatif, maka hasilnya cari yang negatif ya. Jadi inilah hasil jawaban untuk soal nomor 3.
Jawaban yang sesuai adalah yang B.